Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mabruri dari kelas ES 18R1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas ES 18R2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Husniati Hasana, kelas ES 18R2 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Aini dari kelas ES 18R2. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang bahasa dalam karya tulis ilmiah. Ragam bahasa ilmiah yang digunakan dalam karya tulis ilmiah harus mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia dan baru ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan ciri-ciri bahasa ilmiah dalam karya tulis ilmiah, khususnya artikel ilmiah, serta melihat implementasi tata bahasa Indonesia dalam artikel ilmiah. Analisis penggunaan tata bahasa dalam artikel ilmiah pada tulisan ini dilakukan dengan analisis pustaka. Sebagai alat bantu untuk mendeskripsikan bahasa ilmiah, digunakan kaidah tata bahasa Indonesia sesuai dengan aturan berbahasa yang ditentukan oleh Pusat Bahasa Indonesia, yaitu tata bahasa baku, bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Standar yang perlu diperhatikan dalam bahasa ini termasuk pemilihan kata yang tepat, kalimat efektif, kepaduan paragraf, dan baru. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam artikel ilmiah masih dapat ditemukan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan standar aturan berbahasa Indonesia. Syarat keabsahan. Yang pertama, baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun bahasa maupun kata. Demikian juga pemilihan kata, istilah, dan penulisan sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kedua, logis atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. Yang ketiga, kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan dalam tulisan dapat diukur secara pasti. Dan yang keempat, tepat. Tepat sendiri, ide yang digunakan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh penutur atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Yang kelima, denotatif. Denotatif sendiri yaitu kata yang digunakan dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak melibatkan perasaan karena sifat itu objektif. Dan yang keenam, ringkas. Ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan. Pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan, tetapi isinya benar. Yang ketujuh, runtun. Ide yang digunakan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Bahasa Indonesia yang benar dengan baik, bahasa yang digunakan akan dikatakan baik jika maksud yang diungkapkan dapat dipahami dengan tepat oleh orang yang menerima bahasa tersebut. Dengan kata lain, bahasa yang baik adalah bahasa yang efektif dalam penyampaian suatu maksud. Bahasa yang baik tidak selalu harus ragam baku. Keefektifan komunikasi lebih banyak ditentukan oleh keserasian bahasa itu dengan situasinya, waktu, tempat, dan orang yang diajak bicara. Bisa saja bahasa yang baik itu tidak benar kaidah-kaidahnya. Sebaliknya, bahasa yang benar kaidah-kaidahnya belum tentu bahasa yang baik. Misalnya, akan janggal kedengarannya bila di kantin kita menggunakan ragam bahasa baku seperti
bahasa seorang ilmuwan yang sedang ceramah di dalam suatu seminar. Sebaliknya, akan janggal pula bila seorang ilmuwan yang sedang ceramah di dalam suatu seminar menggunakan bahasa seperti seorang awam yang sedang mengobrol di kantin. Dengan demikian, bahasa yang benar dengan baik itu adalah bahasa yang kaidah dan fungsinya. Gaya bahasa dalam penulisan laporan ilmiah. Tulislah sesuatu dengan jelas. Buatlah kalimat sesederhana mungkin. Jangan membuat kalimat yang terlalu panjang. Lebih baik membuat 2-3 kalimat pendek dalam menjelaskan sesuatu ide. Gunakan paragraf yang pendek. Hati-hati dalam membuat terminologi. Berikan definisi terhadap terminologi ilmiah supaya pengertiannya tidak meragukan. Gunakan tata bahasa dan ejaan yang baik dan benar. Usahakan kalimat aktif, nomori bab, subbab, tabel, gambar-gambar dengan sistem yang sederhana. Ciri-ciri bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah harus tepat dan tunggal makna, tidak remang nalar ataupun mendua, tidak ambigu. Contoh, penelitian ini mengkaji teknik pentajaman objek yang efektif dan efisien. Bahasa ilmiah mendefinisikan secara tepat istilah dan pengertian yang berkaitan dengan suatu penelitian agar tidak menimbulkan kerancuan. Bahasa ilmiah itu singkat, jelas, dan efektif. Contoh, tulisan ini dilakukan dengan bermaksud untuk membahas kecenderungan teknologi informasi menjelang abad ke-21. Sedangkan ciri-ciri laporan yang ditulis dengan baik di antaranya, yang pertama, komunikasi yang jelas lewat tata tulis yang baik, alur pernyataan yang mulus dengan kontinuitas yang terpelihara antara gagasan yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, hemat kata-kata. Yang keempat, memilih kata-kata yang komunikatif dan tidak bermakna ganda atau ambigius. Yang kelima, tidak menggunakan kata-kata yang sensitif, stereotip, atau persepsi subjektif dan sara. Yang keenam, menggunakan fakta serta dedukasi dan indukasi yang didasari dengan fakta. Yang ketujuh, tidak bisa dalam memilih fakta demi menciptakan kesan tertentu. Kemudian selanjutnya, kalimat yang efektif. Kalimat yang membangkitkan acuan dan makna yang sama di benak pendengar atau pembaca dengan yang ada di benak pembicara atau penulis. Kalimat yang efektif ditentukan oleh keterpaduan kalimat, mengacu pada penalaran, deduksi, induksi, top down, bottom up, dan lain-lain. Koherensi kalimat mengacu pada hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat. Contohnya yang pertama, membahayakan bagi penderita. Bisa menjadi membahayakan penderita. Membicarakan tentang penyakit. Membicarakan penyakit. Kemudian mengharapkan akan tindakan. Menjadi mengharapkan tindakan. Para dokter saling bantu-membantu. Bisa menjadi para dokter saling membantu. Keharusan daripada dilakukannya tindakan pembedahan. Bisa menjadi keharusan melakukan pembedahan. Berikutnya, koherensi kalimat. Hal-hal yang dapat mengganggu koherensi kalimat. Yang pertama, tempat kata. Misalnya, pekan olahraga bekas penyandang usia nasional. Yang kedua, pemilihan dan pemakaian kata. Memilih kata depan atau kata penghubung yang salah. Contohnya dari hasil perhitungan. Kemudian memilih dua kata yang kontradiktif atau medan maknanya tumpang tindih. Contohnya banyak penderita. Yang kedua, satu ciri-ciri yang didapatkan.
Yang ketiga, menggunakan kata yang tidak sesuai, contohnya, walaupun banyak artikel berpendapat. Yang keempat, menggunakan nama atau istilah yang benar, tetapi penulisannya keliru. Contohnya, poison harusnya poison, Pengejaan atau distribution. spelling. Pengejaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsistensi. Spelling termasuk hyphenation atau splitting word. Harus konsisten dalam seluruh tulisan, kecuali dalam kutipan, di mana spelling dari tulisan aslinya dipertahankan, terlepas apakah spelling tersebut benar atau salah. Yang kedua, pembagian kata atau word division. Pembagian kata sebaliknya dikonsultasikan dengan kamus, sehingga Anda tahu di mana sebaiknya suatu kata bisa dipenggal. Kata-kata asing atau purgate word. Apabila Anda menyetir suatu kata asing, maka Anda harus menuliskannya persis sebagaimana tulisan tersebut ditulis. Tanda baca. Tujuan tanda baca adalah untuk memastikan kejelasan dan readability suatu kalimat atau tulisan. Tanda baca memperjelas struktur kalimat, memisahkan beberapa kata dan mengelompokkan yang lain, menambah makna pada tulisan. Tanda baca yang umumnya dipakai yaitu koma, titik, titik dua, titik koma, tanda tanya, dan lainnya. Kalimat yang terlalu banyak menggunakan tanda baca seringkali menandakan kalimat tersebut harus ditulis kembali. Ya, baik, ringkasan. Salah satu bentuk dokumen ilmiah yang sangat penting adalah karya tulis ilmiah. Tata tulis karya tulis ilmiah adalah cara menyusun tulisan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan hasil suatu kajian ilmiah yang meliputi penggunaan bahasa, pengurutan materi tulisan, dan bagaimana cara naskah itu ditampilkan. Jenis-jenis karya ilmiah yang pertama berdasarkan cakupan akademis, yaitu skripsi, tesis, disertasi, atau makalah. Yang kedua berdasarkan forum, itu ada artikel ilmiah, kertas kerja, buku ajar. Yang terakhir laporan penelitian.